Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara kursi iman, ketemu lagi di hari Jumat, hari yang mulia dan hari yang terbaik tentunya sepanjang pekan, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melanjutkan bedah buku Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab haji. Dan insyaallah kita akan masuk ke bab ke-14, masalah anjuran salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan juga Baitul Maqdis dan Masjid Quba. Dan 4 masjid ini tentunya punya keutamaan secara khusus, dan kita akan coba berikan kronologisnya dulu. Tentu saja teman-teman sekalian, sebagaimana tidak asing buat kita, Allah Azza wa Jalla punya hak untuk memilih ya, apapun yang Allah inginkan. Termasuk dalamnya adalah memuliakan tempat, benda tertentu, ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah muliakan di antara para malaikat ada Jibril atau Jibril, ya, biasa disebutkan, Mikail dan Israfil. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla memuliakan di antara manusia ada nabi-nabi dan rasul, 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Dan juga dari kalangan manusia juga, misalnya orang tua lebih banyak daripada anak-anak. Contoh misalnya, bagaimana Allah menjadikan orang tua harus dibakti, dipatuhi, dan bagaimana juga suami dipatuhi oleh istri misalnya. Semua itu teman-teman sekalian bagian hak Allah Subhanahu wa taala mengatur syariatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih memuliakan hari Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain, walaupun hari lain tetap saja mulia. Begitu juga bulan Ramadan dan bulan-bulan hurum atau 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Zulhijjah dan bulan Muharram ini semua adalah bulan-bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan kota Mekah, Madinah, ya, negeri Syam, semua itu dibadikan dan lebih dimuliakan daripada negeri-negeri yang lain. Dan kita tahu di Mekah Madinah ada namanya wilayah haram, wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih Mekah, ya, untuk bait atau rumahnya, Baitullah, biasa dikenal Ka'bah. Dan juga menakdirkan nabi yang paling mulia dan penutup para nabi Rasul, Nabi Muhammad SAW lahir di sana, tumbuh besar di sana, diutus pertama kali jadi nabi di sana, terjadi kejadian besar Isra dan Mi'raj di sana. Kemudian juga di kota Madinah, Nabi SAW juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan 10 tahun terakhir waktu hidup beliau dengan proses penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, juga plus tentunya ada Masjid Nabawi selain Masjid Haram di Mekah. Nah, ini semua kuasa Allah SWT. Allah memilih sesuai dengan Allah inginkan. Wa yakhtar ma yasha. Allah pilih apapun yang Dia inginkan. Dan teman-teman sekalian, kita pada kesempatan ini di kitab haji kita akan melanjutkan, dan tidak bisa luput tentunya membahas tentang keutamaan masjid-masjid ini bila kita sedang membahas tentang haji dan umrah, atau kita sedang membahas tentang keutamaan masjid. InsyaAllah kita akan mulai baca hadis pertama, namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ikhlaskan niat kita, Allah juga terima ini sebagai tambahan amal saleh buat kita, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam keseharian dan mengajarkannya. Serta juga tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang itu dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengganti semua dosa-dosa kita menjadi pahala yang di masa lalu, dan menjaga kita dari segala pelanggaran dan juga pembangkangan perbuatan keji di masa depan sampai ajal kita datang. Dan insyaallah Allah tutup dengan husnul khatimah, dan semoga Allah SWT selalu menjaga negara kita, persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin, dan juga ditanamkan keimanan dalam hati mereka untuk menjalankan amanah dan tugas-tugas mereka, dan memberikan hak para masyarakat. Dan semoga Allah catatkan ini menjadi pahala buat mereka yang melimpah, serta kalau mereka melakukan pelanggaran, semoga Allah maafkan tentunya. Dan semoga Allah jadikan masyarakat negeri kita, semua masyarakat yang bergotong royong dengan pemerintah, menjaga persatuan, kesatuan, dan juga, ya, kemerdekaan kita, serta juga terus meningkatkan kualitas, ya, daripada SDM, dan juga mengelola dengan baik, ya, kualitas apapun, ya, yang Allah SWT mudahkan kita untuk mengelolanya tentunya, ya. Serta juga teman-teman sekalian,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negara kita dari segala macam mara bahaya. Dan satu sisi semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu membela dan juga memberikan kemerdekaan, dukungan dan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Demikian juga di tempat-tempat lain yang tertindas seperti Syria, Yaman, Irak dan yang lainnya, termasuk Myanmar tentunya, atau biasa kita sebut juga dengan Burma, yang sampai hari ini mereka masih merasa tertindas ya oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semua disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita akan mulai dengan hadis pertama di bab ke-14 teman-teman sekalian, tentang anjuran sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Madinah, dan juga Baitul Maqdis serta Masjid Quba yang juga ada di kota Madinah. Hadis pertama dengan sanad sahih, dan ini urutan 1171 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidal Haram." Satu kali solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram atau masjid yang di Mekah yang ada Ka'bah. Diriwayatkan oleh Muslim, Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini teman-teman sekalian tentu memberikan gambaran kepada kita yang pertama tentang keutamaan Masjid Nabawi, di mana memang Allah Subhanahu wa taala telah memilih tempat tersebut dari sebelum menciptakan alam semesta ini menjadi tempat yang akan berdirinya masjid kenabian, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Kenabian, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya sifat dan akhlak beliau, manusia terbaik ini, kekasih kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membeli tanah tersebut dengan hartanya sendiri, membeli tanah tersebut dengan hartanya sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membeli dari 2 orang anak yatim pemilik tanah tersebut dari walinya. Kemudian beliau mulai membangun masjid tersebut dan mengajak sahabat untuk partisipasi, dan akhirnya berkembanglah terus dan terus ada perluasan tentunya sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT selalu memudahkan kita agar tidak luput ya, sering bahkan selalu untuk sholat di sana. Allah Maha Kuasa terhadap hal tersebut tentunya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya keutamaan masjid ini luar biasa, 1000 kali sholat dibandingkan tempat lain. 1000 kali, artinya Anda kalau sholat zuhur di Masjid Nabawi sekali, kalau Anda sholat sendiri, sama dengan 1000 kali sholat ya di Indonesia atau di negara lain ya, itu 1000 kali. 1000 kali duhur gitu kan. Kalau Anda sholat asar di Masjid Nabawi sendirian, Anda sama dengan 1000 kali sholat asar di tempat lain. 1000 kali Anda salam, Anda sholat lagi 4 rakaat, Anda salam sampai 1000 kali. Itu baru sama dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Kita baru bicara sholat ya, sendiri. Kalau Anda sholat berjamaah, hadis sangat jelas dan masyhur, tidak asing bagi Anda yang sering mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan sholat, di mana Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah itu dibandingkan sholat sendiri itu perbandingannya 27 derajat, dalam riwayat lain 25 kali lipat. Berarti kalau kita sholat di Masjid Nabawi berjamaah, itu 1000-nya dikali 25. Berarti 25.000 kali lipat. Ini luar biasa ya. Oleh karena itu, teman-teman yang kadang-kadang masih punya perhitungan-perhitungan untuk datang ke Masjid Nabawi sholat, ya untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, sekaligus tentunya ziarah ke Masjid Nabi SAW, dan dianggap itu tidak penting karena sudah pernah saya pergi. Ini karena dia tidak merenungi makna ini. Ya, saya tahu ada beberapa orang, subhanallah, yang mungkin ya, saya tidak tahu pertimbangannya apa, mereka tidak coba untuk mampir ke Madinah, walaupun mereka sudah tiba di Mekah. Sayang sekali. Memang betul perjalanan sedikit memakan waktu. Kalau kereta cepat sekarang mungkin 2 jam 40 menit kalau yang transit ke Jeddah dulu ya. Namun sudah alhamdulillah transportasinya sangat mudah. Di masa dulu orang menunggangi unta dan kuda cukup lama. Anda sekarang sangat mudah. Kalaupun Anda naik bus pun 5-6 jam tetap saja nyaman dengan AC dan segala macam. Busnya bisa mampir ke tempat istirahat dan Anda bisa mendapatkan keutamaan ini. Ini luar biasa ini. Keutamaan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain kecuali Masjidil Haram, yang nanti akan kita jelaskan hadis selanjutnya, karena dia sampai 100.000 pahala. Ini luar biasa ini keutamaan ini. Jadi jangan sampai Anda sudah sampai di Saudi, Anda tidak menginjakkan kaki ke Madinah. Kalaupun Anda cuma sehari 2 hari, injakkan kaki ke sana. Anda lagi haji, lagi umroh. Karena sholat di sini luar biasa keutamanya. Karena kadang-kadang syaitan itu datang membisikkan diri kita
ya mungkin dia tidak mengatakan tinggalkanlah ibadah tersebut, tapi seakan-akan ya membisikkan kepada kita, karena sudah pernah kita sholat dan sudah sering kita ke Madinah, sudahlah, tidak ke Madinah pun tidak ada masalah. Sayang sekali. Perjalanan Anda dari Indonesia misalnya 9 jam, kalau Anda pakai pesawat direct misalnya ke Jeddah atau ke Madinah bisa sampai 10 jam. Kalau Anda sudah sampai ke Jeddah, sudah umrah, lalu Anda tidak ke sana. Sayang sekali. Mampir walaupun sholat 1-2 sholat misalnya, kemudian Anda bisa take off kembali dari Madinah. Itu sangat luar biasa pahalanya. Sayang sekali ya. Anda mengatakan kan sudah pernah saya pergi Ustaz. Itu sudah pernah. Di tanggal yang dulu yang Anda pergi, di bulan yang lalu itu dan di tahun yang lalu yang pernah Anda pergi itu sudah dicatat di buku amal Anda. Hari ini Allah masih memberikan Anda kesempatan lagi. Saya mau tanya teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda hidup di masa Nabi SAW dan Nabi hari sudah, apakah Anda akan melakukan ini? Anda tidak mau, tidak usahlah ke Madinah walaupun ada Nabi SAW. Saya yakin kalau ada iman dalam hati Anda tidak akan melakukan. Anda akan coba berusaha tetap menginjakkan kaki ke Madinah. Karena ada Rasulullah SAW. Gitu kan? Nah sekarang Rasulullah masih ada. Walaupun jenazah beliau sudah meninggal. Tapi jasadnya ada Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, ya Allah mengharamkan bumi untuk memakan atau menghancurkan jasad kami. Jadi Nabi SAW di sana. Kita sunnahnya juga datang ziarah kuburan beliau, mengucapkan salam kepada dia. Jadi walaupun dia sudah meninggal, kita seakan-akan memang sedang mendatangi ya Masjid Nabawi untuk menjalankan sunnah Nabi SAW dan sekaligus ziarah kuburan beliau. Ya. Ini bedanya cuma sekarang sudah meninggal, kalau dulu masih hidup, gitu kan? Ini poin penting untuk kita garis bawahi teman-teman sekalian. Jadi datang dan kerjakan sholat di sana. Ini penting sekali. Jadi ada keutamaan Madinah, ada keutamaan Masjid Nabawi. Ini yang sedikit saya ingin singgung ya, karena sebagian orang pemilik travel misalnya atau jemaah yang sudah suka bolak-balik menganggap remeh masalahnya. Sudahlah, Bapak nggak ke Madinah, buat paket yang ringkas saja misalnya. Ini sayang sekali, ya sayang sekali. Tentu saya tidak salahkan, itu hak individual. Tetapi saya coba menyentuh secara keimanan teman-teman sekalian. Sayang sekali sudah sampai ke sana tinggal meluangkan waktu 3-4 jam, 5-6 jam untuk ke Masjid Nabawi, sholat walaupun Anda harus pulang lagi. Tapi kerjakan sholat di sana. Ini 1000 kali lipat. Ini bukan main-main ini. Kadang-kadang mungkin kena pikirannya, saya kan sudah sholat di Masjid Haram, sudah 100.000. Baik, 100.000 ditambah 1.000 kan lebih baik daripada cuma 100.000 saja. Kan begitu. Ini sayang sekali teman-teman sekalian. Ya. Semoga Allah SWT berikan kita fikih dalam agama ini dan juga keinginan besar ya, atau sifat wara, di mana kita selalu menjaga bagaimana kita selalu dekatkan diri kepada Allah SWT dengan seluruh amal saleh yang Allah sedang berikan peluang dan kita terselamatkan dari segala macam pelanggaran. Baik, kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah ada yang mengalahkan Masjid Nabawi. Karena kata Nabi SAW, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Berarti Masjid Haram ini lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjid Nabawi, gitu kan? Baik, nanti akan kita jelaskan lebih jauh jumlahnya di hadis yang kedua. Hadis kedua dalam bab ini, dan ada 2A juga 2B. 2A-nya dengan sanad sahih urutan 1172 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Zubair juga sahabat. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fima siwahu min al-masajid illa al-masjid al-haram wa salatun fil masjid al-harami afdalu min 100 salatin fi hadha." Satu kali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid ini. Perhatikan teman-teman sekalian, ini luar biasa makna hadisnya, luar biasa tentang keutamaan Masjidil Haram Mekah. Nanti akan kita korek insya Allah pelajarannya ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Ibnu Hibban menambahkan riwayatnya yakni fi Masjidil Madinah, yakni yang dimaksud adalah daripada masjid ini, Masjidil Haram lebih afdal 100.000 kali dibandingkan masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Saya langsung bacakan 2B-nya karena ini tentu sejalan ya, semakna. Kalau tidak nggak mungkin penulis berikan nomor urut yang mirip ya, cuman di 2A dan 2B, satu dibagi 2A dan 2B. 2B-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar. Sedangkan lafadznya adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu min al-masajid illa al-masjid al-haram fa innahu yazidu alaihi 100 salat." Satu kali solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali solat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, karena ia melebihinya sebanyak 100 kali solat.
Sanadnya juga sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Saya akan bacakan juga hadis nomor 3 karena ini sejalan ya. Hadis nomor 4 juga sejalan ya. Kita akan coba ambil semuanya ya. Faedah-faedah kena satu bagian daripada itu. Hadis nomor 3 dengan sanad sahih dan ini urutan 1173 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masjiwah illa al-masjid al-haram wa salatun fi masjid al-haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjiwah. Satu kali salat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid lainnya. Saya ulangi lagi, satu kali sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan 2 sanad yang sahih. Hadis nomor 4 dengan sanad sahih urutan 1174 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram." Satu kali salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Diriwayatkan oleh Bukhari dan dengan lafaz darinya dan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini teman-teman sekalian dari hadis nomor 2, 2A, 2B, berarti 2 riwayat. Hadis nomor 3, hadis nomor 4. Berarti ada 4 buah hadis di sini ya. Semuanya kita bisa gabungkan karena semakna gitu ya. Pelajaran pertamanya tentang keutamaan Masjid Nabawi. Dan sudah kita jelaskan dari hadis pertama, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, kalau dia lebih afdal 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Ya, sama dengan 1000 kali kita sholat di tempat lain. 1000 kali. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ini luar biasa ya. Dalami baik-baik. 1000 kali sholat. Anda bayangkan kalau Anda sholat subuh misalnya, salam, sholat lagi. Salam, sholat lagi. Sampai 1000 kali. Anda sholat di Indonesia baru sama dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Begitu juga dengan duhur, begitu juga dengan asar, maghrib, isya, begitu juga dengan tahajud, begitu tahiyat masjid, sholat wudhu, sholat taubat, semuanya 1000 kali dibandingkan tempatnya. Ini bukan cuma sholat wajib, tapi semua sholat di dalamnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kedudukan Masjidil Haram. Ya, ini lebih mulia lagi secara jumlah, kuantitas pahalanya. Dan ini luar biasanya di hadis nomor 2A, ini yang perlu kita titik beratkan ya. Nabi SAW mengatakan dalam lafaz ini, saya bacakan kembali, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali ya, 100 kali sholat di masjid ini. Jadi kalau sholat di Masjid Nabawi 1000, kalau 1000 dikali 100 kan gitu. Kalau kali 10 kan 10.000, kali 100 berarti 100.000. Berarti memang Nabi SAW jadikan tolak ukur adalah masjid beliau. Makanya beliau mengatakan, dan sholat di Masjidil Haram lebih afdal lagi dari sholat di sini. Jumlahnya 100 kali lipat. Berarti 100.000 maksudnya. Karena di Masjid Nabawi 1000, kalau dikali 100, berarti 100.000. Nah ini luar biasa ya. Nabi SAW bukan lagi jadikan tolak ukur masjid lain. Tapi masjid beliau yang beliau tunjuk, bahwasanya kalau Anda sholat di sana, maka Anda akan dapatkan 100 kali lipat dibandingkan masjidku ini. Artinya 100.000 pahala. Ini lebih dahsyat lagi. 100.000 kali lipat, bayangkan. Kalau tadi saya kasih contoh 1000 kali, Anda salam, sholat. Ini itu 1000 kali. Sudah luar biasa besarnya keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Masjidil Haram 100.000 kali. Anda sholat 100.000 kali subuh, 100.000 kali duhur, 100.000 kali asar, 100.000 kali maghrib, 100.000 kali isya, ya, itu di Indonesia baru sama dengan sekali sholat ini di Masjid Haram. Subuh sekali, duhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Belum lagi kalau kita hubungkan tadi dengan hadis yang sudah kita sebutkan. Kalau sholat berjamaah itu dilipat gandakan 25 kali lipat. Bayangkan ini. 100.000 dikali 25. 2,5 juta pahala. 2,5 juta kali sholat. Lalu Anda, mohon maaf saya bahasakan ini, yang punya kemampuan finansial, masih pertimbangan untuk pergi sholat Masjid Haram? Pertimbangan untuk sholat Masjid Nabawi? Tidak ada nilainya harta Anda dibandingkan pahala yang Anda dapatkan. Ini pahala yang luar biasa. Anda kalau lihat hari kiamat jutaan pahala. Itu kalau Anda sholat satu ya.
Perbandingannya 2,5 juta pahala kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri 100.000. Ini luar biasa. Kalau kalau satu hari Anda sholat duhur, tinggal di Mekah, duhur, asar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bayangkan teman-teman sekalian. Ya. Berarti 100.000 subuh. Ya. 100.000 duhur, 100.000 asar, 100.000 maghrib, 100.000 isya. Ini kalau dikali 500.000. Kalau sholat berjamaah 2,5 juta kali 5. Coba bayangkan. Itu luar biasa. Berarti 12,5 juta pahala sholat. 12,5 juta kali sholat. Pada sholat yang sama. Energi yang dikeluarkan kurang lebih sama kalau mengerjakan sholatnya. Berapa menit saja. Jumlah rakaatnya sama. Ya. Mungkin bacanya juga sama. Tapi karena kemuliaan tempatnya. Kenapa teman-teman sekalian yang Allah sedang atau sudah bukakan Anda pintu rezeki masih malas pergi umroh? Ulang-ulangin. Anda mengatakan saya kan sudah umroh pekan lalu, 2 pekan lalu, 3 pekan lalu, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu. Saudaraku, itu yang lalu. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, tabi'u bainal haji wal umrah. Ini pernah kita bahas di bab sebelumnya ya tentang keutamaan haji dan umrah. Rutinkan, kata Nabi SAW. Ikutkan selalu. Dari haji ke haji, dari haji ke umrah, dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji. Selalu. Karena keduanya fa'innama yanfi'ani al-faqra wa-dhunuba kama yanfiru al-kiru khabath al-hadidi wa-dhahab wal-fidda. Karena keduanya betul-betul akan mengikis habis haji dan umrah itu. Mengikis habis kefakiran. Ya. Dan juga dosa-dosa sebagaimana buapan api, buapan besi atau pandai besi, ya. Menghilangkan karat dari besi, emas, dan perak. Kita lihat bagaimana kalau besi berkarat atau emas dan perak masih berkarat, biasa pandai besi menyemprotnya dengan api, kan itu, ya. Maka hilang karat tersebut. Nah, seperti itu umrah dan haji membersihkan sampai mengkilat kembali besi tersebut, emas tersebut dan perak tersebut karena haji dan umrah. Walaysa li hajjatil mabruratil jazaa ilal jannah. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga, tiket VIP ke surga. Kenapa enggak haji? Kenapa enggak umroh, teman-teman sekalian? Sudah Ustaz, kenapa enggak ulangi? Anda masih pilih lebih ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, daripada pergi ke sana? Subhanallah. Kalaupun darurat Anda harus pergi ke negara-negara non-muslim ini, maka buat umroh plus ke Eropa tapi anti umroh, gitu kan? Minimal kalau ada pelanggaran Anda di sana bisa dibersihkan dengan dosa-dosa dan bisa dibersihkan dengan ibadah ini. Karena ini membersihkan, mengikis habis dosa-dosa tersebut. Sayang banget itu. Ya, tinggal tambah sedikit di pesawat. Apalagi sekarang hotel-hotel sudah bisa di-book dengan online. Ya, Anda bisa cari, pilih hotel bintang berapapun yang Anda inginkan. Apalagi ada hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, di bab sebelumnya. Kalau masih ingat, Nabi SAW mengatakan, hai Aisyah, sesungguhnya besarnya kadar pahala umrahmu sesuai dengan besarnya harta yang kau keluarkan. Coba bayangkan. Jangan berpikir, oh, tapi kan kalau saya dari Eropa, atau saya dari Korea, dari Jepang ke umroh, nanti biayanya besar lagi. Loh, Allah akan ganti. Besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar daripada harta yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan. Dan juga kita tahu, teman-teman sekalian, banyak sekali keutamaan umrah di bab-bab sebelumnya yang sudah kita bahas, gitu ya. Dan kita tahu firman Allah SWT dalam surah Saba, surah nomor 30, ya. 4 ayat 39, potongan ayatnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti Dia akan ganti. Allah akan ganti. Apa yang membuat Anda khawatir? Pakai pesawat terbaik, pakai sewa hotel terbaik, gitu ya. Cari makanan yang terbaik untuk menguatkan tubuh Anda agar ibadah kepada Allah SWT. Hadir selalu di Masjidil Haram. Saya kadang-kadang kalau lagi pas ke sana tuh cemburu melihat pedagang-pedagang yang tinggal di situ, atau orang-orang mungkin di Mekah yang luar biasa. 5 waktu sholat di situ. Ada, saya kebetulan pernah makan di, saya lupa di lantai berapa di gedung Hotel Safwa. Sehingga saya mungkin di lantai 2 atau lantai 3-nya ya, itu ada food court di situ. Ya, saya pernah makan di situ. Lalu sambil makan sama seorang ikhwah, saya melihat sambil mengenal itu ya, melihat muka orang-orang yang di situ yang berjualan dari bapak-bapak itu ya. Subhanallah, tidak sengaja gitu saya melihat muka-muka mereka sambil transaksi gitu ya. Subhanallah, saya masuk ke Masjid Haram, saya temukan mereka ada di saf-saf sholat tersebut.
Dan saya datang di sholat setelahnya, walaupun saya sudah tidak belanja lagi di makanan mereka, di restoran mereka, saya datang lagi di, misalnya sholat duhur nih, atau saya habis transaksi makan siang. Nanti asar mereka ada. Saya datang maghrib di tempat yang sama, mereka ada. Isya mereka ada. Ini luar biasa nih. Ya. Mereka selalu ada di sholat-sholat tersebut. Sudah dagang untung, gitu kan. Bisa penuhi kebutuhan mereka, dan mereka tiap hari panen pahala. Coba Anda bayangkan sholat jenazah. Apa kata Nabi SAW? Sholat, siapa yang mensolati seorang muslim atau jenazah seorang muslim, maka dia dapat 1 kirat. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, apa itu 1 kirat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud, ya, besarnya. Kalau kita hubungkan sholat jenazah ini dengan keutamaan ini, dan ini masuk dalam umumnya sholat semuanya, Anda bisa bayangkan, Anda bisa dapat berapa ratus ribu dan jutaan gunung pahala dari sholat jenazah. 4 kali takbir, hitungannya hanya mungkin 2 menit atau 3 menit. Itu di Masjidil Haram. Ini luar biasa teman-teman. Jadi niatkan, azamkan, dan saya selalu singgung ini hadis yang innamal a'malu binniyat, teman-teman sekalian. Sesungguhnya semua itu, seseorang itu sesuai dengan niatnya. Kalau Anda niatkan, semoga saja saya selalu sholat di Masjid Haram, semoga saya selalu datang ke sholat di Masjid Nabawi, Allah mudahkan. Kalau Anda mengatakan, udahlah, saya kan sudah pernah pergi, udah cukup. Ya udah, sesuai dengan niat Anda. Sayang sekali, luput dari Anda pahala yang sangat besar ini. Ini luar biasa, ya. Jadi pikirkan baik-baik teman-teman sekalian. Hadis ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi masalahnya kita kadang-kadang tidak merenungi kalau 100 ribu itu sangat besar jumlahnya. Kita masuk hadis kelima, teman-teman sekalian, karena hadis 3 dan 4 sudah sejalan dengan ini, ya, maknanya. Hadis kelima dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1175 dari awal belajar berbunyi. Al-Bazzar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana khatamul anbiya'i wa masjidi khatamu masajidil anbiya'. Ahaqqul masajidi an yuzara wa tushadda ilaihi ar-rawahil al-masjidul haram wa masjidi wa salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illa al-masjidal haram. Terjemahannya, kata Nabi SAW, aku adalah penutup para nabi, dan masjidku adalah penutup masjid para nabi. Masjid yang paling berhak dikunjungi dan dilakukan safar secara khusus kepadanya adalah Masjidil Haram dan masjidku ini. 1 kali sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Hadis ini sebenarnya mirip dengan makna lafaz hadis sebelumnya, tapi ada tambahannya sini, ya. Kita tambahkan faedahnya. Kita sudah tidak akan sebutkan lagi tentang keutamaan Masjid Nabawi 1000 sholat, kita sudah jelaskan tadi. Masjid Haram 100.000 itu sudah kita jelaskan. Tapi kita tambahkan faedah dari hadis nomor 3, yaitu yang pertama adalah penjelasan Nabi SAW bahwasanya beliau penutup para nabi dan rasul. Tidak lagi nabi dan rasul sesudah beliau SAW, ya. Jadi kayak kelompok Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, dikatakan Mirza Ahmad Ghulam adalah nabi, ini semua kedustaan. Jelas, ya, terbantahkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimanapun argumentasi yang mereka datangkan, ya, kalau ada nabi yang paling pantas setelah Nabi Muhammad SAW, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat Nabi, bukan Mirza Ahmad Ghulam yang datang sekian tahun kemudian dan tidak ditahu juga bagaimana ibadah dia, ya. Dan ini berbahaya sekali, menganggap ada nabi setelahnya bisa berarti membuat syariat lagi. Dan di masa Nabi SAW sudah muncul, ya, sebagai contoh, ini hikmah sangat besar, munculnya Musailamah al-Kadzdzab, ya, Tulaiha bin Khuwailid, walaupun nanti akhirnya Tulaiha ini akhirnya taubat dan kembali Islam, ya, tapi dia sempat mengaku sebagai nabi. Ada Al-Aswad al-Unsi juga begitu, ya. Jadi mereka ada bahkan perempuan juga yang mengaku sebagai nabi, gitu, ya. Dan Allah SWT munculkan mereka di masa hidupnya Nabi dan di masa Abu Bakar. Apa yang terjadi? Apakah diakui? Enggak. Nabi SAW pastikan mereka semua adalah pendusta. Akan muncul sepeninggalku nanti 50 orang Dajjal, semuanya mengaku sebagai, semua pendusta. Mereka mengaku sebagai Nabi, tapi itu palsu semua. Kalau Nabi SAW sudah sampaikan itu, bagaimana bisa muncul Mirza Ahmad Ghulam tiba-tiba diakui sebagai Nabi, ya? Sementara di masa Nabi SAW sudah muncul orang dari turunan Arab pun, gitu kan? Ya, semasa dengan Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, tapi tidak diakui kenabiannya. Ini luar biasa. Apapun argumentasinya.
Bahkan mereka mentakwilkan makna khatam itu adalah cincin. Cincin para nabi-nabi. Saya jelas orang Arab semua faham ya kalau makna khatam adalah penutup. Tapi subhanallah mereka mengalihkan makna ini. Semoga Allah berikan hidayah ya. Ini tidak boleh saudaraku seiman ya. Semoga Allah berikan hidayah tentunya. Kembali kepada Islam yang benar. Cukup Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Ya, beliau adalah pemimpin anak Adam, pemimpin para nabi dan rasul, dan juga tentunya beliau juga pemimpin bukan cuma dunia tapi di akhirat nantinya, di akhirat. Dan tidak ada nabi dan rasul selain, tidak ada lagi syariat setelah beliau. Bahkan beliau menekankan di sini, dan tidak ada lagi masjid nabi setelah masjidku ini. Ini faedah kedua yang kita tambahkan dalam hadis, ya, bahwasanya Masjid Nabawi adalah penutup juga masjid para nabi-nabi, yang berarti menandakan nabi-nabi juga punya masjid-masjid. Tapi kita tidak tahu di mana masjid mereka. Yang paling masyhur adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Masjidil Haram. 40 tahun kemudian beliau membangun Masjid Aqsa. Dan kemudian keturunan beliau, karena Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Karena dari dua orang istri beliau, Sarah lahir Ishak, dan dari Hajar lahir Ismail, dua-duanya menjadi nabi. Dan setelahnya itu semua nabi-nabi dari keturunan dua orang yang mulia ini. Dari Nabi Ishak turun Yakub juga nabi, Yusuf juga nabi, dan seterusnya terus ya. Nabi-nabi Bani Israel, karena nama lain Nabi Yakub Israel, maka dikatakan Nabi Bani Israel, maksudnya keturunan Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Datanglah Sulaiman, Daud, ya Musa, Isa, Ilyasa, Ayub, Yunus, ya Zakaria, Yahya, sampai kepada Isa alaihi wassalatu wassalam. Lalu kemudian pindahlah jalur kenabian ke jalur Ismail, yaitu keluarnya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan ini berarti ditutup sudah kenabian dengan diutusnya beliau, dan berarti menandakan nabi-nabi ini juga punya masjid, tapi masjid terakhir adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kata sebagian ulama, hikmah yang sangat besar kenapa kuburan para nabi-nabi itu dan masjid mereka juga sudah tidak diketahui di mana, kecuali Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kekalkan, dan Masjid Aqsa juga. Maka ya supaya orang fokus kepada masjid-masjid yang sudah disebutkan Nabi SAW tadi, ada 3 masjid yang mulia ini ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah adanya perintah untuk mendatangi masjid-masjid ini, yaitu Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya masjid yang paling berhak, yang harus kalian jadikan sebagai jadwal kalian dikunjungi dan juga dilakukan safar secara khusus ya, jadwalkan safar itu, ulang-ulangi safar tersebut, adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Gak masalah Anda bolak-balik buat sana, kejar keutamaan salatnya, kejar keutamaan doanya, kejar keutamaan baca Quran di sana, kejar keutamaan ya tawaf kalau di Mekah, kejar keutamaan sholat di Masjid Nabawi, dan juga ziarah kubur Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran selanjutnya atau hadis selanjutnya, ini 3 pelajaran tambahan tadi ya, yang kita tambahkan dari pelajaran yang sebelumnya. Tentu saya bilang tadi, ada, kalau kita mau sebutkan berarti ada 5 pelajaran diantaranya, keutamaan sholat di Masjid Nabawi, keutamaan sholat di Masjid Haram, lalu kemudian masuklah 3 keutamaan tadi. Hadis nomor 6, ada 6A dan 6B. Dan hadis nomor 6A ini, teman-teman sekalian, adalah hadis yang sahih. Ya. Dan dalam bab kita ini ada kurang lebih 15 buah hadis ya. Tentu tidak semua kita bisa bahas pada kesempatan ini, tapi insya Allah kita coba maksimalkan ya. Hadis 6A, 6A-nya dengan sanad sahih urutan 1176 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'di nisaihi. Faqultu ya Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa ala taqwa? Fa'akhadha kaffan min hasa wa daraba bihi al-ard. Thumma qala huwa masjidukum hadha li masjidil Madinah. Aku pernah mengunjungi Rasulullah SAW di rumah salah satu istri beliau. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid yang mana di antara 2 masjid yang telah dibangun di atas landasan takwa? Lalu beliau mengambil segenggam kerikil, kemudian memukulkannya ke tanah. Lalu bersabda, ia adalah masjid kalian ini, yaitu Masjid Madinah. Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan juga An-Nasai. Dalam riwayat 6B-nya dengan sanad sahih, sedangkan lafaz An-Nasai menyebutkan, kata Nabi SAW,
maaf, kata Abu Sa'id al-Khudri, tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa ala taqwa min awwal yawm. Faqala rajul huwa masjid Quba wa qala rajulun huwa masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hadha. Ada dua orang yang berdebat tentang masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari semenjak hari pertama. Maka seseorang berkata, ia adalah Masjid Quba. Sedangkan yang satu lagi berkata, ia adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ia adalah masjidku ini. Kita langsung baca juga hadis nomor 7, ya. Karena ini sejalan, ya. Sanadnya sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1177 dari awal belajar berbunyi dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, ikhtalafa rajulani fil masjid alladhi ussisa ala taqwa, qala ahaduhuma wa masjidul Madinah wa qala al-akhar wa masjid Quba, fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala huwa masjidi hadha. Ada dua orang yang berselisih tentang masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Salah seorang dari keduanya berkata, ia adalah Masjid Madinah. Sedangkan yang satu lagi mengatakan, ia adalah Masjid Quba. Lalu keduanya datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ia adalah masjidku ini. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Riwayat 6a, 6b, dan juga riwayat nomor 7, ini semakna. Dan kita langsung mengorek mutiara ilmunya. Yang pertama, kedudukan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Di riwayat 6a, 6b, beliau menukil kepada kita kronologis tentang seseorang yang datang kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di 6a-nya, di 6b-nya tentang dua orang yang berselisih pendapat kira-kira mana masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan. Pelajaran kedua, kita langsung masuk ke hadis nomor 7 dulu, kedudukan Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang mirip dengan tadi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, karena beliau di sini Sahli bin Sa'ad yang menukil kepada kita kisah perselisihan pendapat dua orang sahabat tentang mana masjid yang dibangun di atas ketakwaan, Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil teman-teman sekalian adalah bolehnya orang menziarahi Nabi SAW di masa itu di rumah beliau. Tentu dibolehkan. Tentu ziarah rumah orang umumnya boleh saja, tetapi kalau Nabi SAW biasanya ada hukum khusus, ya. Tapi di sini Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, saya pernah menziarahi Nabi SAW di rumah salah satu istri beliau. Berarti menandakan hukumnya pada saat itu boleh menziarahi rumah beliau, tapi tentu dengan izin, ya, setelah diizinkan. Pelajaran keempat, bolehnya seseorang bertanya sesuatu yang membuat hatinya tenang, ya. Membuat tenang, walaupun dia sudah tahu hukum misalnya, tapi dia bertanya lagi. Tujuan pertanyaannya adalah untuk memastikan hukum tersebut atau untuk mengorek apakah masih ada dalil yang lain yang mungkin lebih kuat misalnya, ya, atau tambahan ilmu yang bisa didapatkan, atau dia tujuannya untuk mengulang, ya, atau menambah mungkin pendapat-pendapat ulama yang bisa dijelaskan oleh orang yang sedang kita bertanya padanya, mungkin karena dia lebih alim misalnya. Diambil daripada pertanyaan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi SAW, ayyul masjidaini allati ussisa 'ala taqwa, masjid mana yang dibangun di atas asas ketakwaan. Nah itu, ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang keempat, ya. Kalau tadi yang pertama Abu Sa'id al-Khudri, keutamanya, yang kedua Sahli bin Sa'ad, yang ketiga bolehnya menziarahi rumah Nabi SAW, itu yang ketiga. Yang keempat tadi, ya, ini yang keempat, tentang pentingnya orang bertanya apa yang dia tidak faham. Berarti sekarang kita masuk faedah yang kelima, ya. Faedah yang kelima dari hadis, ya, bahwasanya keutamaan Masjid Nabawi, ya, dan bagaimana kalau orang sedang berselisih satu pendapat, mereka usahakan untuk berbicara. Tapi kita masukkan tuh faedah selanjutnya, faedah nomor 6 aja. Faedah nomor 5, keutamaan Masjid Nabawi. Karena waktu Abu Sa'id al-Khudri tanya, mana masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan yang dalam Al-Quran diceritakan oleh atau disampaikan oleh Allah SWT, maka Nabi SAW mengambil kerikil sambil meletakkan di atas tanah yang ada masjid, beliau mengatakan, masjid kalian ini. Berarti bukan Masjid Quba, tapi masjid ini, ya. Pelajaran yang keenam bisa diambil adalah, kalau seorang muslim berselisih dengan saudaranya tentang masalah sebuah hukum, maka yang paling tepat, sebagaimana Allah mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu masalah,
maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Ini penting sekali. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah di sini, pada saat terjadi perselisihan pendapat di antara dua sahabat, di hadis nomor 6b dan juga nomor 7, maka mereka mendatangi Nabi SAW dan Nabi akhirnya menjelaskan kalau ini adalah masjidku yang ini. Kita langsung masuk hadis nomor 8 teman-teman sekalian dengan sanad sahih. Ini tahun 1178 dari awal belajar. Sekarang kita sudah meninggalkan keutamaan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Sekarang kita pindah ke Masjid Aqsa, ya, atau Masjid Ilya biasa dikenal begitu, ya, Masjid Ilya. Nah ini hadis nomor 8 karena memang dalam bab kita keutamaan Masjid Haram, keutamaan Masjid Nabawi, keutamaan Masjid Aqsa dan keutamaan Masjid Quba. Nah ini hadis nomor 8 keutamaan Masjid Aqsa. Dengan sanad sahih urutan 1178 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW bersabda, "Lamma faraga Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam min bina'i Baitul Maqdis, sa'ala Allah azza wa jalla thalathan an yu'tiyahu hukman yusadifu hukmah wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. Terjemahannya, kata Nabi SAW ketika Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, Sulaiman Nabi, Daud Nabi, kita mengatakan alaihi wassalatu wassalam, alaihi wassalatu wassalam, karena dua orang jadi kita bilang alaihima, ya. Ketika Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam telah selesai membangun Baitul Maqdis atau tepatnya Masjid Aqsa atau Masjid Ilya, beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla 3 hal, yaitu agar mengaruniahkan kepadanya, kepada Nabi SAW, hukum yang sejalan dengan hukum Allah. Yang kedua, kerajaan yang dimilikinya, ya, kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya. Dan sungguhnya tidaklah seseorang, yang ketiga, ya, tidaklah seseorang datang, ya, ke Masjid Aqsa atau Masjid tadi, ya, Ilya atau Baitul Maqdis, ya, kecuali hanya untuk sholat di dalamnya, melainkan dia keluar dalam keadaan diampuni dari dosa-dosanya sebagaimana di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 2 permohonannya telah dikabulkan dan aku berharap dia telah dikaruniai yang ketiga. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah. Lafaz ini menurut riwayat dan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kedua sahihnya, serta oleh Hakim dengan lafaz lebih panjang lagi, dan ia berkata sahih berdasarkan syarat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian, ya, memberikan gambaran kepada kita tentang keutamaan yang luar biasa dari Masjid Aqsa atau nama lainnya Baitul Maqdis atau nama lainnya Masjid Ilya. Ya, ini sudah kami jelaskan di buku yang Allah amanahkan di pundak kami, judulnya Palestina yang Terlupakan. Anda sudah miliki, alhamdulillah. Kalau belum, Anda bisa mencarinya, insya Allah Anda akan temukan buku tersebut, ya. Pelajaran pertama dari hadis tentang keutamaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Tentu keutamaan beliau banyak sekali. Nanti akan kita jelaskan di tablik akbar tentang hidup dan masa kejayaan beliau tentunya alaihi wassalatu wassalam. Namun di sini salah satu keutamaannya adalah beliau membangun dan merenovasi Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis atau di Masjid Ilya, ya. Walaupun semuanya awalnya sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan sudah direnovasi beberapa kali. Namun Sulaiman AS merenovasinya kembali dan membangunnya dengan cukup besar, ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya, seingat saya sekarang itu sudah luasnya 1,4 hektar, ya. Kalau tidak salah, kurang lebih seperti itu, ya. Baik, ini keutamaan beliau, ya. Karena beliau membangun Baitul Maqdis. Yang kedua, adanya nama lain dari Masjid Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa, masjid adalah masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Aqsa jauh, ya, seperti Allah sebutkan dalam ayat pertama surah Isra, surah nomor 17. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Yang artinya segala puji dan puja kepada Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Aqsa jauh, karena jauh dari Mekah pada semasa itu. Nama lainnya Baitul Maqdis, rumah yang dimuliakan, ya. Nama lain juga Masjid Ilya.
Baik, yang ketiga, teman-teman sekalian, bagaimana mulianya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah senjata seorang muslim yang tidak boleh luput dari dia, tidak boleh dia sia-siakan, maksimalkan. Berdoa dalam memohon agar Allah SWT menambahkan dan mengaruniakan tambahan rahmat, itu jauh lebih mulia dibandingkan nanti sudah ada masalah baru Anda minta solusinya. Ini sudah kami jelaskan juga di kajian-kajian kami sebelumnya tentang keutamaan doa, dahsyatnya doa dan seterusnya, ya. Dan di sini sekaligus kita tambahkan tentang keutamaan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan beliau meminta 3 hal. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan doa dan bagaimana kemuliaan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, mohon maaf tadi ya. Pelajaran pertama kedudukan Sulaiman alaihissalam, pelajaran yang kedua nama lainnya Baitul Maqdis, pelajaran ketiga tentang keutamaan doa, dan sekarang pelajaran yang keempat, yaitu bagaimana Allah mengijabah doanya Sulaiman alaihissalam. Ini keutamaan keempat. Ada 3 hal yang diminta, ya, 3-3 yang diijabah. Kita mulai dengan yang pertama. Ini mutiara yang keempat, dan ini doa pertama Nabi Sulaiman yang diterima oleh Allah SWT, agar keputusan Nabi Sulaiman di kerajaannya selalu sejalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau Nabi Sulaiman sedang menghadapi satu permasalahan lalu beliau menyampaikan sebuah hukum kepada masyarakatnya, misalnya yang bertikai atau yang semisalnya, maka walaupun wahyu belum turun, itu sudah sesuai dengan hukum Allah, dan Allah berikan itu. Sehingga Nabi Sulaiman leluasa menyampaikan apapun tanpa harus menunggu Jibril turun menyampaikan jawabannya, karena dia sudah mohon dan Allah kabulkan. Apa yang dia minta, apa yang dia jadikan sebagai sebuah keputusan, itu sesuai dengan hukum Allah SWT. Kemudian mutiara yang kelima, ya, dari hadis ini, doa yang kedua yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau minta kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudahnya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah selepas sholat lalu berkata, tadi dalam sholat ada satu syaitan yang berusaha menggodaku, lalu kemudian aku menangkapnya. Kalau bukan aku mengingat permintaan saudaraku Sulaiman agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, aku akan mengikat setan tersebut di pohon dan kemudian dipermainkan oleh anak-anak Madinah, gitu kan? Tapi di sini saksi bahasa Nabi SAW pun mengakui tentang kerajaan Nabi Sulaiman yang memang diberikan tidak layak untuk orang sesudah beliau, ya. Dan ini kisahnya cukup panjang, nanti akan kita jelaskan di tablik akbar khusus kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang menjadi doa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ini juga Nabi Muhammad SAW berikan dukungan dan berharap agar Allah berikan, ini sekaligus jadi saksi bahasan kita, keutamaan Masjidil Aqsa, ya. Ini faedah kelima dari hadis, yaitu siapapun yang sholat di Masjid Aqsa, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, selama dia datang ke Masjid Aqsa niatnya sholat, maka akan diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kita tahu keutamaan ini besar sekali. Berarti kita sholat tahiyat masjid, sholat qabliyah, sholat duha, apalagi kalau sholat wajib, sholat apa 1 kali. Kalau ikhlas karena Allah, bersih dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Keutamaan ini kalau dalam hadis-hadis Nabi yang lain adalah keutamaan haji, ya. Siapa yang haji tidak rafath, ya, tidak mengucapkan kata-kata syahwat, tidak fusuk, tidak melakukan kriminal atau dosa-dosa besar, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Itu perjuangannya luar biasa untuk didapatkan dalam haji, ya. Kita harus menjaga selama kita pergi haji perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan mengikuti juga syarat-syarat dan rukun haji. Tapi di sini Masjid Aqsa karena muliahnya dan jaraknya terlalu jauh, apalagi di masa sekarang seperti ada penjajahan, maka tetap saja karena itu Allah SWT berikan keutamaan melalui doanya Nabi Sulaiman alaihissalam agar siapapun yang datang sana sholat 2 rakaat sunnah atau wajib, maka dibersihkan dosanya yang telah lalu. Dan ini keutamaan yang luar biasa dari orang-orang yang tinggal di sana, dan memang ada keutamaan sendiri bagi orang yang tinggal dekat sana, ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang maknanya ya, seseorang nanti menjelang hari kiamat, yaitu punya tanah ukuran seperti tali pelanahnya kuda, ya, di sekitar Masjid Aqsa, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, ya. Yang penting dia bisa melihat Masjid Aqsa. Itu berarti punya tempat pun di sana dianjurkan agar kita memiliki dan kita bisa mudah melihat Masjid Aqsa, ya. Allahu a'lam. Jadi kami sarankan kalau bisa, kalau mungkin Anda pergi walaupun sekali seumur hidup, itu sangat bagus, ya. Dan saya berbagi informasi, kalau Anda mau pergi sana, Anda bisa datang mendaftar di travel-travel yang pergi, termasuk sama kami juga. Cuma semenjak penyerangan Gaza memang kami sempat memberhentikan 3 penerbangan kami, karena memang dipersulit juga oleh mereka untuk masuk, walaupun bisa, bukan tidak bisa, ya.
Cuma masih berat rasanya untuk memberikan uang, kemudian visa ditakutkan untuk diberikan senjata untuk membunuh saudara kita di sana. Oleh karena itu kami berhentikan untuk sementara. Tapi satu waktu di saat sudah mulai lebih tenang, Anda bisa pergi untuk ke sana tentunya dan sholat di sana. Walaupun cuma sekali seumur hidup, agar bisa mendapatkan keutamaan bersihnya kita dari dosa-dosa. Hadis nomor 9 teman-teman sekalian, dengan sanad sahih urutan 1179 dari awal belajar berbunyi dari Abi Dzar atau dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati fi Baitul Maqdis afdalu aw fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala salatun fi masjidi hadha afdalu min arba'i salawatin fi wa la ni'mal musalla wa ardul mahsyari wal mansyar wa la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun wa la kaidu sautin أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. Terjemahannya kata Nabi SAW bahwasanya ia pernah, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW atau kepada Rasulullah SAW tentang solat di Baitul Maqdis. Apakah itu lebih utama ataukah solat di masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi di Madinah? Mana lebih besar pahalanya? Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, 1 kali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 4 kali sholat di Masjid Aqsa, di Baitul Maqdis. Berarti kalau Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa berarti 250 kali. Ya, Masjid Nabawi lebih afdal. Dan sungguh, Masjid Aqsa ialah sebaik-baik tempat sholat. Ia adalah tanah perhimpunan dan kebangkitan nanti di hari kiamat. Sungguh pasti akan datang kepada manusia suatu masa di mana tali cemeti, ini tadi sempat kita singgung hadisnya, tali cemetinya ya untuk memicu kudanya. Tadi saya keliru bilang tali pelana, tapi tali cemeti. Atau dikatakan busur, ya, tali busur seseorang di mana ia dapat melihat Baitul Maqdis. Kalau dia punya tanah ukuran seperti itu saja, yang penting dia bisa lihat Baitul Maqdis, itu lebih baik baginya atau lebih dia sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dengan sanad la ba'sa bihi, namun dalam sanad terdapat keanehan, kata beliau. Cuman memang setelah ditelusuri sanad-sanadnya ditemukan banyak penguatnya dan ini dianggap hadis yang sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan riwayat ini kepada kita ya. Sebelum kita sampaikan dari awal belajar hadis ini, kalau siapapun yang menjadi penyebab kronologis hadis disebutkan, maka kita menyebutkan tentang keutamaannya. Yang kedua, teman-teman sekalian, tentang keutamaan Baitul Maqdis ya. Yang kedua ini keutamaan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi ternyata masih lebih afdal 4 kali lipat sholat dibandingkan Masjid Aqsa. Jadi kalau Masjid Nabawi 1000, berarti Masjid Aqsa dikurangi, dibagi 4, berarti 250. Yang ketiga, keutamaan Masjid Aqsa sendiri, walaupun lebih rendah ya secara kuantitas jumlah pahala sholat didapatkan dibagi 4 dari Masjid Nabawi berarti 250 kali lipat, tapi tetap punya keutamaan dan tidak ada masjid lain yang disebutkan seperti ini keutamaannya ya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil tentang masalah kedudukan ya, Baitul Maqdis dan juga wilayah Palestina. Disebutkan sini dia akan menjadi tanah kebangkitan nanti atau hari mahsyar ya. Kemudian yang kelima, bagaimana keutamaan orang yang memiliki melihat Masjid Aqsa dan memiliki tempat di sekitar Baitul Maqdis. Ini punya keutamaan tersendiri tentunya ya. Dan ini luar biasa nih, karena kata Nabi SAW, kalau dia punya tempat di sana, tanah, rumah, hanya ukuran cemeti saja, ya, atau ukuran seperti busur panah atau tali busur panah, yang penting dia bisa lihat Masjid Aqsa, maka itu lebih baik baginya atau lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Ini berarti menandakan punya keutamaan tersendiri ya, kalau orang punya tempat di sana. Hadis nomor 10. Sekarang kita pindah ke Masjid Quba. Ini bahasan masjid yang terakhir ya, karena Masjid Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, Masjid Aqsa sudah, sekarang tinggal Masjid Quba. Hadis nomor 10 dengan sanad sahih li ghairihi, menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1180 dari awal belajar berbunyi dari Usaid bin Zuhair Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menuturkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, salatun fi masjid Quba ka umrah. Suatu kali salat di Masjid Quba
sama dengan 1 kali ibadah umrah. Hadis riwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Dan Al-Hafidh Al-Mundhiri mengatakan kami tidak mengetahui satu hadis pun meriwayat Usaid yang sahih selain daripada hadis ini. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ke-11 karena ini mirip ya. Masih berhubungan dengan masalah keutamaan Masjid Quba dan sepertinya kita akan selesaikan insyaAllah 15 hadis sekalian dalam bab ini ya. Karena mirip-mirip ya. Hadis nomor 11 dengan sanad sahih dan ini urutan 1181 dari awal belajar berbunyi dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda man tatahhara fi baiti thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu melaksanakan suatu salat padanya maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Diriwayatkan Ahmad, An-Nasai, juga Ibnu Majah dan lafaz ini adalah miliknya dan juga oleh Al-Hakim. Ia mengatakan sanadnya sahih ya. Kemudian hadis ya 12A dan 12B juga masih masalah Masjid Quba. 12A dengan sanad sahih urutan 1182 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba au ya'ti Quba rakiban wa masyian. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu mengunjungi Quba atau datang ke Quba baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki. Dan dalam sebuah riwayat lain ditambahkan fayusalli fihi raka'atain. Lalu Nabi SAW salat di dalamnya 2 rakaat. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. 12B-nya dengan sanad sahih berbunyi di dalam satu riwayat Bukhari dan juga An-Nasai disebutkan anna Rasulullah SAW kana ya'ti masjid Quba kulla sabtin rakiban wa masyiya wa kana Abdullah yaf'alu. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu datang ke Masjid Quba pada hari Sabtu, terkadang dengan kendaraan, terkadang juga dengan berjalan kaki, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga ikut melakukannya. Maksudnya datang ke Masjid Quba di hari Sabtu. Hadis nomor 13 dan hadis ini sahih mauquf atau sahih sampai ke sahabat saja. Dan ini urutan 1183 dari awal belajar berbunyi dari Amir bin Sa'ad dan Aisyah binti Sa'ad radhiyallahu anhuma. Mereka berdua telah mendengarkan dari ayahnya Sa'ad ya radhiyallahu anhu berkata, "La an usalli fi masjid Quba ahabbu ilayya min an usalli fi masjid Baitul Maqdis." Sungguh aku salat di Masjid Quba lebih aku sukai daripada aku salat di Masjid Baitul Maqdis. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mengatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini teman-teman sekalian itu ada 2 riwayat lagi nanti kita bahas juga ya karena sudah cukup banyak hadisnya. Riwayat nomor 10 tadi tentang keutamaan Quba, dengan riwayat nomor 11, 12A, 12B dan 13 berarti ada 5 buah riwayat kita sudah bacakan. Ini semua memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentu keutamaan Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang ada masjid yang ada di kota Madinah dan sangat masyhur ya. Ini salah satu destinasi yang dianjurkan untuk didatangi pada saat orang sedang atau datang ke kota Madinah supaya mendapatkan keutamaan ini ya. Karena memang masjid ini sangat strategis di kota Madinah dan masjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah. Beliau membangun Masjid Quba. Makanya dianggap dia adalah masjid yang pertama dibangun di masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan beliau sempat sholat di situ. Kemudian yang kedua keutamaan sholat Masjid Quba itu sendiri ada pahala umrah. Walaupun kita cuma sholat 2 rakaat sunnah ya. Maka Anda kalau lagi di Madinah jangan sia-siakan, Anda bisa sholat di sana walaupun cuma sekali. Biasanya sih sudah umum ya travel kita. Saya tidak tahu kalau negara lain. Tapi saya memang negara lain pun banyak datang. Umumnya travel kita pasti akan buat paket city tour-nya selain mendatangi wilayah lokasi perang Uhud dan menziarahi para syuhada Uhud, juga datang ke Masjid Quba untuk mendapatkan pahala umrah. Jadi boleh kalau pagi hari Anda sholat duha misalnya, atau Anda sholat tahiyat masjid, Anda sholat wudu, bisa saja Anda ikut sholat wajib. Semua itu keutamanya sangat besar karena sama dengan pahala umrah lengkap. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran dan ini lebih afdal lagi, orang bersuci di rumahnya. Ya, kalau kita dari hotel ya, wudu, diambil daripada hadits nomor 11. Dia bersuci di rumahnya kemudian datang ke Quba lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya mendapatkan pahala umrah. Ini lebih afdalnya. Walaupun boleh saja Anda
tidak sempat, tidak berwudu, lalu kemudian Anda ke Masjid Kuba, lalu wudu di Masjid Kuba. Ada tempat duduknya itu boleh. Tapi lebih afdal lagi kalau Anda mau, Anda wudu dulu di hotel, kemudian Anda ke sana untuk sholat 2 rakaat. Pelajaran yang keempat, adanya anjuran untuk mendatangi Kuba baik berkendaraan ataupun jalan kaki. Ya, ini pelajaran yang juga bisa diambil, bisa kita pakai bus, pakai kendaraan atau jalan kaki. Dan sekarang sudah dibuat ada jalur khusus untuk pejalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Pelajaran kelima, bahwasanya Nabi SAW mendatangi Masjid Kuba ini dengan atau tepatnya pada hari Sabtu. Artinya ini lebih baik lagi kalau Anda lakukan hari Sabtu. Tapi kalau Anda pas masuk Madinah dan tidak sempat hari Sabtu, misalnya Anda masuk Senin dan Anda hari Rabu sudah harus ke Mekah atau hari Kamis, karena biasanya orang 3-4 hari di Madinah kemudian sudah, kalau paket umroh yang reguler ya, 9 hari biasanya sudah menuju ke Mekah biasanya gitu ya. Maka kalau Anda tidak sempat, tidak masalah, hari apapun Anda pergi. Tapi kalau Anda bertepatan Sabtu di Madinah, maka lebih baik Anda lakukan di hari Sabtu supaya klop antara Anda mengejar sunnah sholat di Masjid Kuba dan juga mencontohi sikap Nabi SAW. Karena dikatakan Abdullah bin Umar mengikuti itu. Pelajaran yang keenam yang terakhir adalah hadits nomor 13. Bagaimana Sa'ad radhiyallahu anhu memberikan gambaran menurut pendapat beliau, dan ini riwayat yang sahih tentunya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka sholat ya di Masjid Kuba daripada Masjid Aqsa. Makna perkataan beliau ini tentu bukan membanding-bandingkan masjid, tetapi mungkin maksud beliau adalah karena beliau tinggal di Madinah, sehingga aku datang ke sini dapat pahala umroh lebih gampang bagiku daripada aku ke Masjid Aqsa yang jauh ya, walaupun di sana ada keutamaannya. Apalagi juga ada Masjid Nabawi. Kalau Aqsa mau dikejar 250 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Nah, seperti itulah. Baik, 2 buah hadis terakhir kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Hadis nomor 14 dengan sanad hasan sahih, urutan 1184 dari awal belajar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu syahida janazatan bil awsati fi dari Sa'ad bin Ubadah. Fa aqbala mashiyan ila bani Amr bin Auf bi fina'il al-Harith ibn Khazraj. Fa qila lahu aina ta'ummu ya Aba Abdurrahman? قال أؤم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كعدل عمره. Bahwasanya kata Ibnu Umar, bahwasanya beliau Ibnu Umar ini, bahwasanya Ibnu Umar ya pernah melayat jenazah al-Awsat ya di rumah Sa'ad ya, Ibn Ubadah ya. Dia datang dengan berjalan kaki menuju Bani Amr bin Auf di halaman rumah Al-Harith bin Khazraj. Lalu ditanyakan kepadanya, engkau mau ke arah mana? Wahai Abu Abdurrahman, ini julukannya Abdullah bin Umar. Maka dia menjawab, aku menuju masjid yang ada di Bani Amr bin Auf ini. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat di dalamnya, maka sama dengan pahala umroh. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari riwayat ini kita tambahkan faedah dari hadits dari riwayat-riwayat sebelumnya. Kita tidak bahas lagi tentang keutamaan Masjid Kuba ya, tapi kita di sini menyebutkan tentang kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena beliau yang menjadi atau menceritakan kronologis kisah ini kepada kita, dan itu terjadi pada diri beliau. Pelajaran yang kedua tentang pentingnya seseorang untuk menghadiri jenazah kaum muslimin, di mana Nabi SAW memang menganjurkan selama kita mampu kita kerjakan dan mengejar pahala untuk mendapatkan satu qiraat atau seperti satu gunung. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang muslim untuk mengatur jadwal dalam hidupnya agar dia ya sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Ya, di sini bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu pada saat mendatangi jenazah seseorang untuk sholat jenazah di satu tempat, maka karena dekat Kuba, dia langsung juga menuju ke Kuba. Lalu orang-orang pada tanya setelah sholat jenazah, anda mau kemana? Dia bilang, saya mau ke masjid ini, maksudnya Masjid Kuba, karena kebetulan dekat dan saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sholat di situ sama dengan ibadah umrah. Hadis terakhir, hadis nomor 15. Alhamdulillah sampai selesai ya. Tadinya saya berpikir tidak bisa selesai dalam 1 jam sekian menit ya, tapi Alhamdulillah bisa selesai. Dengan sanad hasan, ini urutan 1185 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Maksudnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ayahnya juga sahabat dan mati syahid di perang Uhud ya. Ayahnya Abdullah, dan Jabir adalah seorang perawi hadis yang sangat masyhur. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fath thalathan, yaum al-itsnain wa yaum al-thulatha wa yaum al-thulatha wa yaum al-arbi'a, fastujiba lahu yaum al-arbi'i baina as-salatayn fa'urifa al-bishru fi wajhihi. Qala Jabir, falam yanzil bi amrun muhimun ghalidun illa tawakhaitu tilka as-sa'a fa'ad'u fihi fa'arifu al-ijabah.
Dikatakan terjemahnya bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa di Masjid Al-Fath 3 kali, yaitu pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Lalu dikabulkanlah doanya pada hari Rabu di antara 2 sholat, sehingga raut wajah kegembiraan beliau atau terlihat di raut wajah beliau. Jabir mengatakan, maka tidak ada suatu masalah penting lagi berat pun yang menimpaku, melainkan aku bersungguh-sungguh memanfaatkan saat itu. Di situ aku berdoa, lalu aku pun mengetahui ijabahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, dan selain keduanya, sanadnya pun jayyid. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentu keutamaan Jabir radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan tentang kisah ini kepada kita. Pelajaran kedua, adanya nama lain untuk Masjid Quba, yaitu Masjid Al-Fath. Ini dinamakan juga Masjid Quba, ya, nama lain Masjid Quba, karena ini membahas tentang bab Masjid Quba, ya. Sehingga dia juga punya nama Al-Fath, ya, di mana Allah SWT mendatangkan Nabi SAW di Madinah, dan akhirnya di situlah mulai kemenangan-kemenangan datang untuk kaum muslimin sampai beliau wafat alaihissalam, dan terus berlanjut diestafetkan oleh umatnya di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya orang berdoa di hari Rabu dan kedudukan hari Rabu itu sendiri. Dan digambarkan sini oleh Jabir, Nabi SAW pernah berdoa dengan hajat yang penting di hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Dan ternyata dikabulkan pada hari Rabu di antara 2 sholat. Di sini bisa bermakna duhur dan asar, atau asar dan maghrib, atau maghrib dan isya. Ya, ini dianggap waktu-waktu yang mustajab. Ya, tapi yang saya pernah dapatkan itu adalah antara duhur dan asar gitu ya. Yang jelas di sini Nabi SAW dikabulkan doanya pada saat selesai sholat dan berdoa di waktu itu. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah bagaimana pentingnya seorang muslim menerapkan contoh-contoh dari Nabi SAW. Di sini Jabir bin Abdullah mengatakan, karena Nabi SAW berdoa dan mustajab doanya di hari Rabu, maka saya tidak pernah tertimpa satu masalah seberat apapun, kecuali saya berdoa di waktu itu di hari Rabu, dan saya temukan ijabahnya. Allahu a'lam. Kedepannya masih kitab haji teman-teman sekalian, dan kita akan masuk bab baru, bab ke-15, anjuran tinggal di Madinah sampai meninggal, tentang keutamaannya dan keutamaan Uhud, juga lembah Al-Aqiq.